Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kirdi dalam channel Kirdi Doang. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos SKD dan juga SKB. Meskipun sekarang belum ada pengumuman resmi, tetapi teman-teman bisa lihat bagaimana cara perhitungannya di video yang telah saya upload beberapa hari yang lalu. Kalau teman-teman bisa memperkirakan menghitungnya, nanti teman-teman bisa memperkirakan siapa yang lolos dalam CPNS tahun 2020 ini. Oh ya teman-teman, sebelumnya klik dulu subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya, dan juga klik tanda lonceng agar teman-teman dapat mendapatkan pemberitahuan terbaru dari video-video yang saya upload. Ingat ya teman-teman, menjadi PNS bukanlah warisan. Mari kita lihat tahapan berikutnya setelah teman-teman lolos TKD dan juga SKB. Tahapan berikutnya yang kita tunggu-tunggu adalah tahapan pemberkasan. Di dalam tahapan pemberkasan ini sangat menentukan sekali bahwa lolos dan tidaknya menjadi CPNS tahun 2020. Karena meskipun TKD jenengan itu tinggi, SKB juga tinggi, tetapi apabila dalam pemberkasan ini gagal atau kurang dan melewati dari batas waktu yang telah ditentukan, maka usulan CPNS atau usulan NIP teman-teman semua tidak akan dikabulkan oleh BKN, alias dengan kata lain gagal menjadi CPNS. Jadi setelah dihitung, sebaiknya teman-teman mempersiapkan pemberkasan dari sekarang. Tidak ada salahnya sambil menunggu pengumuman kita melakukan pemberkasan, karena kita sudah yakin kalau kita bisa lolos CPNS setelah kita hitung dengan saingan yang lain. Karena besok waktu pemberkasan itu sangat mepet, yaitu antara 10 hari sampai dengan 15 hari. Apabila teman-teman itu mempunyai pekerjaan yang lain, tentu saja akan sering izin ke pekerjaan lama, dan itu nanti biasanya itu akan dirasani atau istilahnya akan ditegur dari atas yang terdahulu, karena jenengan semua bisa lolos sedangkan mereka ada beberapa yang sudah mencoba beberapa kali tidak lolos. Jadi seperti dia merasa senang, tetapi mereka juga merasa kok saya tidak lolos. Jadi ada hal-hal seperti itu. Kita lanjut tentang pemberkasan yang dapat kita mulai dari sekarang. Ini saya ambil dari tahun yang lalu, ini adalah Kabupaten Cilacap. Jadi nanti akan ada 2 map yang harus dikumpulkan dalam pemberkasan. Kita ambil nama map 1 dan map 2. Itu adalah yang pertama, itu biodata usul penetapan NIP. Itu ada 2 rangkap, dua-duanya harus ada di map 1 dan 2. Ini biodatanya dapat diunduh di dalam web yang sudah ditentukan nanti pada saat pemaparan pemberkasan. Jadi nanti akan diundang, kemudian diberi kayak kuliah umum gitu, penjelasan-penjelasan, nanti diberi alamat web untuk dapat diunduh di situ. Ini bisa diisi dengan komputer dan printoutnya adalah HVS ukuran legal atau F4. Yang kedua adalah surat lamaran. Karena ini contohnya dari Cilacap, adalah dari bupati, kepadanya Bupati Cilacap, ditulis tangan dengan tinta hitam dengan kertas foto bergaris, meterainya adalah 6.000 dan mencantumkan jabatan dan lokasi yang dilamar. Jadi seperti kita membuat surat lamaran pekerjaan, jadi kertas bergaris ini dua map harus ada, tetapi yang satu ada materai, yang satunya tanpa materai. Ini contohnya sudah ditentukan dari instansi, nanti akan diberi web, kita harus mengunduhnya.
Kemudian yang ketiga ini adalah legalisir EKTP, atau kalau belum ada nanti pakainya adalah asli surat keterangan perekaman EKTP dari Capil. Ini di berkas 1 harus ada, berkas 2 juga harus ada. Perlu diketahui bahwa dilegalisir oleh Dinas Capil, dilegalisir maupun di Korwil, bisa di Dukcapil maupun Korwil di Dukcapil. Jadi nanti ditentukan pada saat penjelasan pemberkasan. Nomor 4 adalah legalisir ijazah dan transkrip pada saat teman-teman melamar baik D3 maupun S1. Itu map 1 2 harus ada semua, dan sudah ditentukan dari sana bahwa legalisir ini termasuk profesi juga harus. Jadi ada profesi dokter, apoteker, psikolog klinis harus disertakan. Kemudian apabila jenengan itu S1 tetapi dimulai dari D3, jadi jenengan sekolah dulu D3 baru lanjut S1 ya, yang dipakai lamar adalah S1, maka D3-nya juga harus disertakan. Selain itu, bila transkrip atau ijazah hilang, itu maka harus disertakan surat kehilangan. Kemudian apabila rusak harus disertakan surat ijazah rusak, dan legalisirnya harus basah dan setempel basah, bukan scan. Jadi harus dipastikan dulu tanda tangannya basah, jangan cap-capan. Enggak harus tanda tangan yang tinta mahal, tapi harus asli. Karena kemarin pengalaman dari istri saya mendapatkan stempel tanda tangan, itulah tanda tangan cap-capan. Mungkin pegawainya lelah dan sebagainya, diperlu cap-cap, jadi tidak lolos pemberkasan waktu melamar awal. Kita lanjut. Kemudian adalah fotokopi akreditasi. Ini juga dilegalisir oleh Ban PT. Ini harus stempelnya adalah basah. Jadi sertifikasi akreditasi dari PTN atau PTS oleh Ban PT ataupun LAM PT bila dalam ijazahnya tidak tercantum status akreditasinya, karena pada zaman dahulu di ijazah tidak ada akreditasi A atau B dan sebagainya. Itu biasanya untuk yang belum terakreditasi atau akreditasi C dan sebagainya. Itu tidak dicantumkan, maka perlu adanya sertifikat akreditasi. Dan ini harus stempel basah juga. Kemudian nanti kalau mengenai ini bisa ditanyakan pada saat pembekalan. Jadi harus stempelnya siapa, biasanya ini adalah perguruan tinggi. Kemudian daftar riwayat hidup, ini dua-duanya harus ada dan disertakan pas foto. Ini daftar riwayat hidup sudah ditentukan, nanti dapat diunduh di web yang sudah ditentukan, kemudian diketik komputer dan print out menggunakan legal atau F4, ditandatangani bermaterai 6000. Ditempel pas foto yang terbaru ya, berwarna, itu 4x6 pada pojok kanan atas lembar pertama. Nanti formatnya dapat diunduh di web yang sudah diberikan. Kemudian yang ketujuh adalah SKCK. Ini dua-duanya harus ada. Yang lembar pertama itu adalah asli, kemudian yang kedua itu cukup legalisir. Ini uraiannya itu adalah penetapan ini menjadi CPNS atau nanti tergantung arahan. Jadi ada pemberkasan CPNS atau penetapan NIP atau untuk kelengkapan berkas CPNS. Jadi nanti disesuaikan. Kalau ini nanti nunggu pengarahan. Kemudian legalisirnya harus basah dan stempelnya juga basah. Ingat ya, sebelum keluar kita harus lihat dulu tanda tangannya basah atau enggak. Kemudian tanggalnya ini sesuai dengan atau setelah adanya pengumuman. Jadi kita nunggu
adanya pembekalan dulu. Kemudian surat keterangan jasmani dan rohani, ini yang map 1 adalah asli, yang map 2 adalah legalisir. Ini kita bedakan ya. Yang jasmani kita bisa dari puskesmas atau rumah sakit negeri, yang penting ada dokter berstatus PNS. Kemudian yang sehat jiwa itu yang ada dokter, yang ada psikiater tapi yang bernip juga. Jadi ada sehat rohani jiwa. Ini terpisah ya, antara sehat jasmani dan sehat rohani terpisah. Dan legalisirnya harus basah, tanggalnya setelah tanggal pengumuman. Berikutnya adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba atau nafsa. Ini harus asli dan legalisir disertakan, dan tanda tangannya itu harus dari rumah sakit dengan dokter negeri, dan ureanya nanti ditentukan pada saat pembekalan. Jadi kita untuk nafsa kita menunggu pembekalan, karena nanti penetapan NIM jadi CPNS atau pemberkasan CPNS nanti ditentukan kemudian tanggalnya setelah lulus, dan stempelnya harus basah dan cap basah. Kemudian surat pernyataan sesuai anak lampiran 4. Nah, ini nanti bisa dilihat setelah pemberkasan, nanti bisa diutarakan di sana, diberikan linknya. Kemudian surat pernyataan tidak mengajukan permohonan pindah tugas. Jadi kita harus kerja dulu berapa, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, tergantung instansinya. Itu ada yang metre dan tidak metre. Ini nanti diunduh dan diberikan linknya pada saat pemberkasan, pada saat pembekalan, dan diberi metre 6.000 ketik komputer dengan kertas legal atau F4. Kemudian berikutnya adalah untuk tenaga kesehatan itu ditambah keterangan tidak buta warna, merupakan dokumen yang dilampirkan saat pendaftaran SSCN dulu. Waktu pertama kan ada yang khusus kesehatan. Kemudian untuk STR ini legalisir, dua-duanya harus ada. Ini harus dilegalisir dan stempel basah. STR ini harus pejabat yang berlaku, biasanya untuk perawat, apoteker dan lain-lainnya itu ada di MTKI di provinsi. Jadi di Dinas Kesehatan Provinsi biasa nanti legalisirnya ke sana. Jadi kalau ini bisa kita cicil dari sekarang dulu. Kemudian untuk difabel nanti ada surat keterangan difabel yang dikeluarkan dari dokter berstatus PNS. Ini seperti pada saat kita melamar CPNS yang dulu. Ini legalisirnya nanti juga asli dan harus stempel basah. Kemudian untuk sertifikat pendidik itu fotokopi legalisir sertifikat pendidik. Kemudian untuk K2 itu adalah fotokopi legalisir surat keputusan pengangkatan pertama sampai dengan sekarang. Jadi tidak boleh putus, jadi harus nyambung tiap tahun harus putus, harus tidak boleh putus atau harus terus menerus. Kemudian ini adalah surat keterangan apabila ada perbedaan data di dokumen dan KTP. Kemudian ada surat pengunduran diri. Kemudian lembar verifikasi harus dicetak dan dilampirkan di paling depan berkas. Begitu saja dari saya info pemberkasan. Semoga kita dilancarkan sampai pemberkasan sehingga kita mendapatkan NIP dan diterima menjadi CPNS tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe.